Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sistem informasi manajemen yang diampu oleh Bapak Ade Setiawan. Sebelum memasuki topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Nisa Nur Amelia dengan NIM 215221328. Kedua, Arfi Nur Pramesti Putri dengan NIM 215221346. Yang ketiga, Diva Karunia Purbaya dengan NIM 2252212447. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan beserta urutan paparan pembahasan setelah ini. Topik pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar sistem informasi manajemen, yang kedua pengertian sistem informasi manajemen, yang ketiga kebutuhan sistem informasi manajemen dalam perusahaan, yang keempat fungsi sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Konsep dasar sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen berasal dari kata sistem, informasi, dan manajemen. Definisi sistem merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai satu tujuan. Karakteristik sistem. Yang pertama, masukan atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem merupakan pemeliharaan dan sinyal. Yang kedua, keluaran atau output merupakan hasil energi yang diolah menjadi hasil atau keluaran yang dapat menjadi masukan subsistem lain. Yang ketiga, pengolahan, kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Yang keempat, sasaran, sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau jangka panjang. Yang kelima, tujuan atau goal, pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Yang keenam, kendali atau kontrol, menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Yang ketujuh, umpan balik atau feedback, mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak, sistem yang tidak tampak secara fisik seperti contoh sistem teologia. Sistem fisik tampak secara fisik seperti sistem komputer. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah terjadi dengan sendirinya seperti contoh sistem tata surya. Sistem buatan hasil karya manusia seperti contoh komputer dan mobil. Yang ketiga, sistem tertentu dan sistem tidak tertentu, di mana sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, sedangkan sistem tidak tertentu tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Yang keempat, sistem tertutup dan sistem terbuka, di mana sistem tertutup ini tidak berpengaruh dengan lingkungan luar, sedangkan sistem terbuka terpengaruhi lingkungan luar. Selanjutnya, informasi. Definisi informasi adalah kumpulan data yang telah diolah baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif dan memiliki arti lebih luas. Terdapat 3 kualitas informasi. Yang pertama, informasi harus akurat, harus tepat waktu, dan harus relevan, di mana informasi akurat ini informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa menyesatkan. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Yang ketiga, relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Selanjutnya, manajemen. Manajemen adalah proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengelola, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengembalian keputusan sebuah perusahaan.
Fungsi manajemen informasi manajemen dalam bisnis. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi yang relevan bagi manajemen dalam suatu bisnis atau organisasi. Fungsi utama sistem informasi manajemen dalam bisnis itu ada 6. Yang pertama, fungsi pengumpulan data. Sistem informasi manajemen mengumpulkan data dari berbagai sumber internal dan eksternal, seperti penjualan, inventaris, dan pasar untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi bisnis. Yang kedua, pengolahan informasi. Sistem informasi manajemen memproses data menjadi informasi yang lebih berarti melalui analisis, pemodelan, dan laporan. Ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, mendukung perencanaan. Sistem informasi manajemen membantu dalam perencanaan bisnis jangka pendek dan jangka panjang dengan menyediakan data dan analisis yang diperlukan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan, sistem informasi manajemen membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis, operasional, dan taktis. Yang kelima, pengawasan dan kontrol. Sistem informasi manajemen memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja bisnis secara terus-menerus dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Yang keenam, penghematan biaya. Sistem informasi manajemen dapat membantu mengidentifikasi peluang penghematan biaya dengan mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi pemborosan. Kebutuhan sistem informasi manajemen dalam bisnis. Kebutuhan sistem informasi manajemen dalam bisnis sangat penting untuk mendukung operasi yang efisien dan pengambilan keputusan yang tepat. Berikut adalah beberapa kebutuhan utama sistem informasi manajemen dalam bisnis. Yang pertama, pengumpulan data yang akurat. Sistem informasi manajemen perlu mengumpulkan data bisnis yang akurat dari berbagai sumber seperti penjualan, inventaris, dan sumber daya manusia. Yang kedua, integrasi data. Sistem informasi manajemen harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai departemen atau untuk bisnis agar dapat memberikan gambaran yang holistik tentang kinerja bisnis. Yang ketiga, analisis data. Sistem informasi manajemen perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis data secara mendalam agar manajemen dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang tren dan peluang bisnis. Yang keempat, laporan dan informasi yang relevan. Sistem informasi manajemen harus menghasilkan laporan dan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, keamanan data. Sistem informasi manajemen harus memiliki keamanan yang kuat untuk melindungi data bisnis dari akses yang tidak sah. Yang keenam, skalabilitas dan ketersediaan. Sistem informasi manajemen perlu dapat berkembang seiring pertumbuhan bisnis dan harus tersedia setiap saat. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.